Halo, apa kabar? Selamat bergabung di episode pertama saya di Jadi Paham. Di sini kita akan membahas berbagai macam isu, topik, dan juga fenomena yang sedang hits di sekitar kita. Kita akan membahasnya dengan cara yang santai, cerdas, dan mendalam. Untuk kali ini kita akan membahas yang lagi ngehits. Apalagi kalau bukan MBG alias makan bergizi gratis. Program ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan meningkatkan gizi-gizi anak-anak di Indonesia, utamanya di daerah-daerah yang membutuhkan. Tapi begitu deh, yang namanya kebijakan itu selalu saja memicu pro dan kontra, tidak terkecuali MBG ini. Baru-baru ini muncul adanya kontroversi di berbagai daerah. Yang pertama, adanya keracunan dari para siswa sebanyak 40 siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah setelah menyantap MBG. Banyak siswa yang mengeluh soal rasa makanan itu. Ada yang mengatakan nggak enak lah, terlalu dingin lah, dan kurang fresh lah, dan sebagainya. Dan yang paling viral belakangan ini adalah pernyataan dari Deddy Corbuzier. Kalau makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gue, Aska, dari dulu ikut gue syuting di mana-mana. Yang gue kasih makan adalah makanan box yang ada di. Belum lagi ditambah kritikan Mas Deddy balik terhadap siswa-siswa yang basically masih anak-anak itu dengan mengatakan sekaya apa sih ente. Nah, topik ini jadi sangat menarik kan untuk dibahas karena menyentuh banyak sisi. Dari kritik anak-anak, kemudian dari kritik Deddy Corbuzier, juga bagaimana kita bisa mencari solusi jangka panjang untuk program MBG ini. Yuk kita bahas yuk masalah ini dengan cara yang tetap santai tapi cerdas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, rasa syukur. Sebenarnya benar sih apa yang disampaikan oleh Mas Deddy itu, bahwa kita harus mengajarkan rasa syukur itu ke anak-anak. Sehingga meskipun toh dia nggak suka makanannya, dia masih bisa mensyukuri semua itu karena teman-teman di sekitarnya bisa mendapatkan makanan gratis dan bergizi. Di sini saya bisa setuju gitu dengan apa yang disampaikan Mas Deddy tentang rasa syukur, bahwa rasa syukur harus diajarkan baik itu oleh keluarga maupun di tempat sekolah. Sehingga anak-anak akan tahu ketika dia menerima sesuatu tidak serta-merta menyatakan tidak suka, bahwa ini jelek, ini tidak enak atau something seperti itu. Jadi dia akan tetap merasakan bahwa oke, saya makan ini, saya masih suka yang ini, meskipun saya tidak suka yang ini, alhamdulillah. Dan juga teman-teman yang lainnya masih bisa dia lihat pada makan lahap, dan itu juga dia harus ikut bersyukur. Yang kedua, tentang rasa. Rasa pada satu makanan itu kan sifatnya sangat subjektif. Bisa aja sih saya merasa ini nggak enak, tapi buat orang lain enak. Demikian juga yang terjadi dengan siswa-siswa ini, bahwa ada sebagian yang mengatakan bahwa itu nggak enak, ya itu wajar gitu. Jadi selama keluhan itu tidak menjadi mayoritas, kita boleh dengarkan, kita boleh mengevaluasi, tapi jangan sampai itu menjadi concern yang sangat besar, yang akhirnya malah menjadi polemik dan kemudian menghambat adanya program MBG itu sendiri. Selanjutnya adalah tentang kritik dari anak-anak ini. Anak-anak itu adalah anak-anak yang polos, dan apabila dia menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pikirannya, maka itu adalah pikiran-pikiran yang sangat tulus, tanpa ada maksud yang tersembunyi di belakang itu. Jadi apabila anak-anak itu menyampaikan bahwa makanannya itu kurang enak, atau terlalu dingin, atau kurang fresh, ya marilah itu kita terima sebagai masukan untuk bahan evaluasi. Jadi tidak perlu juga kita terlalu berlebihan menanggapi itu sampai kita mengatakan bahwa ini anak-anak kurang bersyukur misalnya. Dan selanjutnya menurut saya ya, kritikan dari Mas Deddy itu kurang tepat apabila diarahkan kepada anak-anak ini dengan menyatakan sebagai sekaya apa ente. Karena sebenarnya anak-anak ini tidak mengerti
konteks besar dari program MBG ini. Selain anak-anak ini tuh sebenarnya menyampaikan betul-betul dari hati dan pikirannya saat itu apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Jadi untuk kedepannya saya sangat berharap Mas Dedi bisa lebih bijak menyampaikan kritikan balik kepada anak-anak ini dengan cara yang lebih bijak, lebih edukatif, dan tidak dengan sindiran yang pedas. Selanjutnya menurut saya nih ya, program MBG ini adalah program yang sangat penting sehingga apapun pro dan kontranya tetap harus dijalankan. Karena apa? Anak-anak di daerah ini masih membutuhkan akses terhadap makanan bergizi. Memang kita tahu bahwa dana untuk MBG ini masih menjadi satu tantangan. Mungkin kita bisa mulai memikirkan bagaimana melibatkan pihak swasta seperti pengusaha-pengusaha besar yang ada di Indonesia yang jumlahnya juga sangat banyak. Mungkin mereka juga perlu untuk berkontribusi. Belum lagi banyaknya CSR yang juga ada di perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia ini. Kita juga mulai bisa meminta sebagian dari dana CSR itu untuk fokus membantu MBG. Terlebih lagi kita juga bisa meminta para koruptor-koruptor yang besar di Indonesia ini yang tidak hanya mengkorupsi miliaran ya, mereka sudah triliunan. Sudah saatnya mereka itu dananya itu harus dihibahkan kembali untuk rakyat, terutama untuk MBG ini. Selanjutnya saya mau bicara tentang SOP. Saya rasa SOP pengadaan makanan ini harus lebih diperketat. Terjadinya kasus keracunan dan juga beberapa banyaknya keluhan itu mestinya menjadi satu pelajaran besar supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Pemerintah sudah waktunya menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pengawasan terhadap proses dipilihnya bahan-bahan makanan sesuai dengan standar yang baik, dan kemudian juga terjadinya proses masak makanan-makanan ini sesuai juga dengan standar yang baik, dan kemudian pendistribusian makanan yang harus tepat waktu untuk menghindari adanya makanan basi atau terkontaminasi. Program MBG ini adalah program yang sangat besar. Untuk berjalan ke depan dengan sangat baik, maka dibutuhkan juga berbagai masukan dari berbagai pihak. Tidak mungkin program sebesar ini mengandalkan masukan dari internal saja. Sudah saatnya pemerintah untuk duduk bersama masyarakat, siswa, maupun guru, dan juga para stakeholder yang lain. Kritik dan masukan dari mereka merupakan aset perbaikan MBG ke depan. Setelah kita bahas panjang lebar, apa sih sebenarnya kesimpulannya? Bagaimana pendapat teman-teman dengan kritik pedas yang sudah disampaikan oleh Mas Deddy Corbuzier? Dan apakah teman-teman memiliki pengalaman seperti MBG ini? Teman-teman, demikianlah episode pertama dari Potok Jadi Paham. Sebagai penutup, saya mau menyampaikan bahwa MBG ini adalah program yang sangat besar yang didasari oleh kecintaan Bapak Presiden kita terhadap masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan gizi. Dalam perjalanannya banyak sekali masalah, tetapi mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Apabila ada kritik, sampaikan dengan cara yang baik, dan apabila kita tahu jalan keluar, mari bergandeng tangan bersama-sama memberikan jalan keluar itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video perdana ini. Semoga teman-teman yang tadinya belum paham, sekarang jadi paham. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tetap santai, cerdas, dan mendalam.